Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Nah, kita ketemu lagi ya. Saya Nurdiana Hazlindawati dengan NIM 1262052032250. Di materi kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, apa sih itu pendekatan pembelajaran di IPS, MI atau SD? Mari kita simak video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Nah, di sini pokok pembahasannya itu ada dua. Yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Lalu yang kedua, macam-macam pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Oke, baik teman-teman, apa sih pengertian dari pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD itu? Nah, di sini saya akan membacakan sedikit dari pengertiannya. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilahnya, pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, langsung saja merujuk pada prinsip pembelajaran IPS, bahwa pendekatan pembelajaran IPS baiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan PyChem. Oke, lanjut kita masuk ke macam-macam pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, di sini macam-macam pendekatannya itu ada 6 macam, yaitu yang pertama pendekatan expository atau model informasi, yang kedua pendekatan inquiry atau discovery, yang ketiga pendekatan interaksi sosial, yang keempat pendekatan tingkah laku atau behavioral models, yang kelima pendekatan konstruktivisme, yang keenam pendekatan contextual teaching and learning atau disingkat dengan CTL. Oke, akan kita bahas satu-satu dari yang pertama, yaitu pendekatan expository atau model informasi. Oke, kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan expository. Nah, dalam pendekatan ini siswa diharapkan dapat menangkap dan mengingat informasi yang telah diberikan guru. Lalu yang kedua, pendekatan inquiry atau discovery. Pendekatan ini merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Nah, lanjut yaitu pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini menekankan terbentuknya hubungan antara individu siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Lalu yang keempat, pendekatan tingkah laku. Aspek penting dari pendekatan ini ialah melatih siswa dan memperkuat respon siswa yang paling tepat terhadap stimulus. Oke, baik, yang kelima yaitu pendekatan konstruktivisme. Peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru dengan gagasan-gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman sebelumnya. Yang keenam yaitu pendekatan CTL atau singkatan dari contextual teaching learning. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang mengkaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Oke teman-teman, dari penjelasan pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD dapat kita simpulkan bahwa pendekatan mengandung arti cara pandang atau cara menyikapi sesuatu dengan bertolak belakang dari asumsi tertentu. Pendekatan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan sebagai cara pandang kita terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya menciptakan kondisi dan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Pendekatan sangat penting bagi guru karena guru menjadi teladan aktor sosial. Untuk sejarah SD, sejarah dapat dibicarakan secara estetis, diberikan untuk menanamkan rasa cinta kepada perjuangan, pahlawan, tanah air, dan bangsa. Tujuan pembelajaran IPS adalah terbentuknya peserta didik sebagai aktor sosial yang cerdas. Oke, baik teman-teman, mungkin di video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.